Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Hermansyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Alat pengolahan data dari zaman purba sampai saat ini bisa digolongkan ke dalam 4 golongan besar, yaitu peralatan manual, peralatan mekanik elektronik, dan peralatan elektronik. Yang pertama adalah peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua adalah peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah membentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga adalah peralatan mekanik elektronik, peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat, peralatan elektronik, peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Sejarah komputer. Berdasarkan pengembangan teknologi komputer, maka perkembangannya dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Fungsi sistem komputer. Beberapa peralatan yang telah digunakan sebagai alat hitung sebelum ditemukannya komputer. 1. Abakus. Muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Prinsip kerja. Memungkinkan pengguna untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. 2. Kalkulator roda numerik. Numerical World Calculator. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal 1623 sampai 1662, yang pada saat itu berumur 18 tahun, menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik, Numerical Well Calculator, untuk membantu ayahnya melakukan pembagian pajak, perhitungan pajak. Prinsip kerja. 1. Menggunakan 8 roda putar bergigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. 2. Peralatan ini merupakan alat perhitungan bilangan berbasis 10. 3. Kelemahan alat ini adalah hanya berbatas untuk melakukan penjumlahan. 3. Kalkulator roda numerik 2. Pada tahun 1694, seorang matematikawan, dan filsuf Jerman Golden Wind for Leibniz 1646 sampai 1716 memperbaiki Pascalin dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Kalkulator mekanik. Carlos Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmetik dasar. Dengan kemampuannya, aritmeter banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia I. Prinsip kerja. Melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah tahun 1940, perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama 1940 sampai 1959. Prinsip kerja. Menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Contoh komputer generasi pertama adalah A. ENIAC. Electronic Numerical Integrator and Calculator. Dirancang oleh Dr. John Mansley and Jasper Eckert pada tahun 1946. B. EDVAC. Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Penggunaan tabung vakum juga dikurangi di halaman perancangan komputer, di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. C. EDSAC. Electronic Dry Stroke Automatic Calculator. Memperkenalkan penghitungan raksa dalam tabung untuk menyimpan data. UNIVAC 1 komputer. Tahun 1951,
Dr. Mosley and Escart menciptakan Univac 1, Universal Automatic Calculator. Komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. 2. Komponen generasi kedua 1959 sampai 1964. Prinsip kerja. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai dari tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa ensemble. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Origin Language COBOL adalah formula translator Fortran mulai umum digunakan. 3. Komputer generasi ketiga 1964 awal 80-an. Jack Hibley, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi (IC) Integrated Circuit di tahun 1958. IC mengombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operating system. Yang keempat adalah komputer generasi keempat, awal 80-an. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. 1. Large Scale Integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980. Very Large Scale Integration membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Yang kelima adalah komponen generasi kelima, masa depan. Sistem yang mampu mengorbinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serentak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran listrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.